Pertemuan di awal pagi ini adalah akan membahas apa urgensi kita belajar sirah nabawi, khususnya karena kita akan belajar tentang hukum-hukum Islam. Apa hukum-hukum yang bisa diambil setelah kita mempelajari sirah nabawi? Itu saya, bukan hanya belajar mengenal kemudian selesai. Itu sangat penting. Maka ikhwatul iman jamaah sekalian, kalau kita melihat makna fikih itu sendiri adalah faham dengan pemahaman yang mendalam. Dan sirah itu adalah bagaimana hidup dari seseorang. Maka kalau kita gabung fikih sirah an-nabawi, fikih sirah an-nabawiyah lin Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah artinya memahami sejauh mana bagaimana tindak tanduk dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita mengambil sebuah pelajaran kehidupan darinya, dan syukur-syukur setiap yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh benar kami telah mendatangkan kepada kalian Rasul, utusan, min anfusikum. Min anfusikum itu adalah dari jenis kalian. Kalian adalah manusia, maka diutus oleh Allah manusia yang membawa risalah, menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan, yaitu wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Wahyu ma yantiqu anil hawa. Dia tidak menyampaikan dari hawa nafsunya, tetapi in huwa illa wahyu yuha. Kemudian ikhwatal iman jamaah sekalian, para rasul itu ikon, yang harus Anda cintai, yang harus Anda panuti, yang harus Anda teladani. Jangan sampai santri tapi dia itu mengidolakan selain dari Rasul, apalagi tidak seakidah dengan dia. Yang mana ketika orang itu cinta, kemudian gandrung, kemudian meniru, ada kecondongan meniru, santri kok ngefans sama Hang Mingcuk, kan nggak enak, nggak cocok. Dilihat bagaimana potonganmu itu, kayak siapa? Wah ini Pak, potongan saya ini kayak drakor yang baru saja ngetren Pak. Wah, jadi itu salah. Dan sekarang tren itu mulai dari cara memilih pakaian, cara memilih makanan, cara berperilaku, cara berinteraksi dengan orang lain. Ini berbahaya teman-teman. Rahasia Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dari golongan manusia itu agar Anda bisa menirunya. Karena ada dari siapa? Dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir Mekah itu mengatakan, kenapa Rasul ini kok dari golongan manusia? Ya makan seperti kita, ya kemudian ke pasar juga. Jawabannya satu diantaranya, agar kalian bisa mencontoh tindak tanduknya. Nah, bayangkan saja kalau Rasul itu dari golongan jin. Nah, sampean gimana? Mau nyontoh nggak bisa, ya kan? Atau Rasul itu dari golongan malaikat, tidak ada nafsunya.
Akhirnya sampean gimana mau contoh malaikat? Makan ndak makan, ya juga nggak ada syahwat untuk lawan jenis atau kepada makhluk lain gitu. Ya, jadi sangat-sangat idealnya memang kucing niru kucing, ya. Kemudian manusia yang niru manusia, ya. Dan di situ membuktikan bahwasannya lisanul hal itu apa? Perkataan yang diucapkan dengan contoh perbuatan, ya, lisanul hal itu adalah aqwa min lisanil maqal. Jadi perkataan dengan contoh tauladan, ya, itu lebih kuat pengaruhnya, lebih bisa mempengaruhi kepada orang yang mencontohnya dibandingkan hanya dengan kata-kata belaka. Dan Anda perhatikan di dunia ini tidak semua orang tindak tanduknya layak untuk dicontoh. Ada yang sebagian bisa dicontoh, ada sebagian yang tidak. Nah, itu dia karena itu, ya, itu ada ketentuan dari Allah bahwasannya setiap nabi dan rasul itu adalah maksumun. Nah, tahu ya maksum, ya. Maksum itu apa? Apa ada namanya maksum di sini? Maksum itu adalah dijaga oleh Allah dari terjatuh kepada kemaksiatan, dan mustahil bagi seorang nabi dan rasul adalah bermaksiat kepada Allah. Ini perlu nih. Anda pahami itu dulu. Karena kalau orang tidak meyakini dan itu tidak dijadikan sebagai akidah, keyakinan yang kuat, ya, maka Anda akan bersuudzon kepada Nabi. Anda akan bersuudzon kepada utusan-utusan Allah. Dari suudzon itu Anda bisa mencaci maki, Anda bisa mendiskreditkan, atau bisa mengkritisi dengan kritikan yang menyudutkan. Dan itu yang dilakukan oleh orang yang mengkaji sirah nabawi tetapi tidak seiman atau tidak seakidah. Jadi mengkaji nabi, mengkaji sirah, mengkaji rasul tetapi dengan suudzon. Ya akhirnya hasil dari kajiannya isinya semuanya suudzon. Yang mengatakan nabi itu pedofil, yang mengatakan nabi itu hiperseks karena nikahnya 9 perempuan, sedangkan umatnya hanya 4. Berat, loh. Apalagi yang bilang Muhammad itu adalah teroris, gitu. Wah, itu banyak sekali. Kalau ada syubhat yang muncul untuk mengkacaukan pikiran Anda, sedangkan Anda tidak punya benteng, padahal salah satu cara mendapatkan cinta Allah itu adalah dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jikalau wahai hamba-hamba Allah kalian mencintai kepada Allah, bagaimana cara kalian mengaplikasikan cintanya kepada Allah? Fattabi'uni, berittibalah kepadaku, berittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai, yaghfir lakum dzunubakum, kamu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu mempengaruhi tingkat sejauh mana Anda bisa mencontohnya, sejauh mana Anda bisa mentaatinya. Jadi kalau Anda lihat hewan paling buas itu kan diantaranya raja hutan, ya singa, ya. Tapi singa itu menjadi tunduk, taat, mau disuruh-suruh, ayo ke sana, ayo gini, gitu ya. Sama siapa? Sama pawangnya. Pawangnya itu beruang misalkan, disuruh salto, disuruh macam-macam,
Elang itu kan buas. Mungkin kalau kamu bisa diseret, nggak sampai kamu macam-macam dicengkrem gini, kalau kena elang yang besar bisa kebawa kamu. Itu ketika dilatih, dikasih disenengin, akhirnya ada rasa cinta, wah nurut elang itu. Ya, disuruh berburu serigala bisa, disuruh berburu kambing di gurun pasir bisa. Pokoknya jangan disuruh berburu cewek, kasihan dadal kabeh. Nah, itu teman-teman ya, itu kuncinya itu. Lah, bagaimana Anda itu akan mencintai dan mencontoh seorang jikalau Anda tidak yakin seseorang ini benar-benar dilindungi dari kemaksiatan? Ini bedakan antara seorang nabi, seorang rasul, dan seorang wali. Kalau wali itu adalah orang yang dicintai Allah. Tidak harus punya karomah. Mana karomahnya ini? Nah, bisa jadi Anda dicintai sama Allah dan Anda bagian dari waliunya Allah. Wallahu waliyul mu'minin. Dan di antara walinya Allah itu ada orang-orang beriman itu sendiri. Gitu. Kalau yang terkenal orang dikenal wali, Pak, wali ini bisa. Ya, bisa jadi itu karomah. Ada kejadian luar biasa yang di luar mukjizat, yaitu karomah yang diberikan kepada selain nabi. Lah, ya iman, perbedaannya antara nabi dan wali, antara rasul dan wali. Kalau kekasih Allah yang selain nabi dan rasul ini masih ada kemungkinan untuk terperosok ke dalam kemaksiatan. Sengaja atau tidak sengaja, iman sedang turun atau tidak, sesekali atau dua kali, ya. Tetapi kalau yang namanya orang sudah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, itu sudah terlepas dari kemungkinan bermaksiat kepada Allah. Nah, tinggal Anda bisa menjawab saja. Bagaimana menjawab orang yang mengatakan maksum apa? Itu Nabi Musamu itu ada membunuh, gitu ya. Nabi Musa membunuh katanya. Nah, kemudian apa lagi? Itu ada Nabi Yusuf, kok bisa itu? Ya, kok bisa ada kecondongan kepada Sulaikha? Nah, itu kan tuduhan mereka. Terus apa lagi? Wah, itu ada nabimu, kok bisa begini begitu? Itu kan tadi atas dasar tesis-tesis yang mana didasari dengan suudzon. Akhirnya jadilah hasil-hasil dari tesis itu, ya, hasil-hasil yang negatif. Apalagi misalkan itu Nabi Ibrahimmu itu berbohong itu, ngancurin berhala, berbohong, waktu ditanya raja berbohong. Nah, ini wadal iman ya. Penting Anda ini belajar sebagai muqaddimah ini agar kalian tidak ragu. Kenapa Allah menyematkan sifat maksum kepada para nabi dan rasulnya? Karena memang yang keluar dari nabi itu, khususnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai nabi akhir zaman, sebagai nabi penutup risalah-risalah sebelumnya, setiap kata-katanya, setiap perbuatannya, bahkan ketetapannya atau takririannya, misalkan dia melihat seseorang melakukan sesuatu, ya, dia itu tidak akan diam kalau itu adalah mungkar, gitu. Maka semuanya bisa menjadi sumber hukum, gitu. Dan itu tidak terjadi kepada orang selain Nabi. Misalkan ada seorang kemudian dibentak-bentak sama istrinya, kemudian istrinya itu buka aurat, dibiarin saja. Tidak bisa kamu melihat mencontoh dia, kemudian Anda mengatakan, oh berarti seorang istri itu boleh membentak suami, itu diam saja dia. Akan dikatakan fi'lul alim laisa bihujjah. Apa yang dilakukan oleh seorang yang dikenal alim sebagai seorang yang dikenal
bahkan dikenal sebagai ulama, kalau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, Anda tidak boleh menjadikannya sebagai dasar hukum Anda melakukan sesuatu. Misalkan Anda ketemu ustadz atau tokoh agama, ya, dia itu naudzubillah misalkan main cewek. Terus Anda jangan bilang begini, "Kak Wopo, wong ustadz iku main cewek kok." Nggak boleh begitu. Atau mungkin dia itu pakai cincin, cincinnya emas. Padahal laki-laki kan dilarang pakai cincin emas. Terus kamu bilang, "Loh, kamu kok pakai cincin emas? Kiaiku aja pakai." Ini bahaya. Bisa jadi itu yang kamu anggap itu bukan emas. Ya, kan repot itu. Kamu menyimpulkan sesuatu yang salah lagi. Yang dipakai sama kiainya atau ustadznya atau syekhnya sama ulamanya itu adalah mungkin kuningan atau krum-kruman emas, bukan emas, krum-kruman lah, warna emas. Terus kamu mengira itu emas, lalu kamu menyimpulkan, oh laki-laki kalau cuma cincin pakai emas tidak apa-apa kayaknya. Atau giginya yang kuning kamu kira gigi emas lagi. Oh nggak apa-apa, gigi kuning, gigi pakai gigi emas. Ini nggak bisa. Jadi selain Nabi, selain Rasul, tindak tanduknya tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi kalau Nabi melihat sesuatu kok dia diam, maka itu bisa dijadikan sebuah hukum. Oh, diamnya Nabi itu ya mustahil kalau tidak benar. Dia tidak bisa melihat kemungkaran, pasti ditegur. Ya, karena dia mengatakan dalam sabdanya, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa orang yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan dan kekuasaanmu. Wa man lam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak bisa maka dengan lisannya. Wa man lam yastati' fa biqalbihi. Enggak bisa maka dengan hatinya. Dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, begitu ya teman-teman ya. Baik. Terus bagaimana kamu menjawab? Nah, ini kalau kamu enggak mengkaji, bisa jadi kamu bingung. Ya. Misalkan masalah Nabi Musa yang di Al-Quran itu ya tersebut membunuh. Bahkan orang itu ada yang suudzon, kacau itu kalau kamu dapat share-sharean begini. Wah, gara-gara Nabi Adam ya kita ini jadinya ke dunia. Pernah dapat share-sharean gitu. Coba kalau Nabi Adam tidak makan buah khuldi ya, kita masih di surga sampai sekarang. Itu kayaknya bercanda. Tapi kalau sampai ada rasa di hati suudzon, menyalahkan, menyudutkan, wah itu bahaya sudah. Bahkan ada orang itu yang murtad dari Islam itu gara-gara dia itu bersuudzon kepada Nabi Muhammad SAW terkait kenapa Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya. Sedangkan di negara itu saat itu, di kalangan orang-orang Arab itu, menikahi anak angkat itu sama dengan anaknya. Kemudian andai saja dia itu karena sama dengan anaknya, nggak boleh nikahin mantan istrinya. Tapi kan itu di hukum Islam tidak berlaku. Tidak ada ketentuan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan settingan skenario yang mana akan meruntuhkan keyakinan dan mitos dari orang-orang kafir Quraisy itu dengan cara apa? Nabi diperintahkan untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Dan itu berat bagi Nabi. Karena melawan hegemoni kekuatan apa? Mainstream ya pada saat itu. Anda misalkan ya, mainstreamnya itu ke kampus pakai baju tuh. Terus kan besok kayak Conor McGregor gitulah. Habis ini kamu pakai jalan. Itu mainstream. Mainstreamnya pakai baju, kamu nggak pakai, berarti kamu ekstrim. Coba kamu kuat apa enggak?
ditanggapi nanti sama orang, "Wih, awakmu kok badannya kok one pack blung." Wis 1 pack gemblung. Tapi wani pede. Oh iya iki anu aku. Terus biasanya orang sholat itu kan pakai kopiah. Kamu coba aja ekstrim pakai helm. Ya, helm yang bisa sujud, yang sininya buka, itu bukan helm teropong. Kalau helm teropong kan memang nggak bisa sujud. Sholat, Dok Banarul Ilmi coba. Terkenal lah, seminggu yakin dikenal lah. Pakai helm, pakai deker, terus pokoknya lengkap lah. Pakai yang walaupun itu sah, urusan gitu aja bisa heboh. Sampai ada katanya khalifun nas tu'raf. Kamu kalau ingin terkenal katanya selisih. Biasanya manusia misalkan pakai sandal itu biasa seukuran kaki, kamu pakai sandal seukuran 5 kali kaki kayak Donald Bebek, terkenal ya kan. Rata-rata giginya orang itu misalkan putih, kamu kasih ini pink, hijau, kuning, wah, kamu senyum, terkenal. Senyumnya seperti pelangi. Ini senyum pelangi, ya. Itu sampai murtad orang yang tidak faham tadi. Dia hanya suudzon dengan ayat yang mungkin dia pahami dengan letterlek, tidak melihat kontekstualnya, tidak melihat tujuan hikmah ayat itu. Wah, berat gitu. Apalagi yang kayak tadi itu. Gimana ini kok pas baca ayat? Ya, baca ayat. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Lalu Allah berkata, wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, tinggallah kamu wahai Adam di surga ini, ya, makan, silakan nikmati semua nikmat yang ada di surga ini, tetapi jangan engkau dekati satu pohon ini sehingga kamu menjadi orang yang dolim, ya kan? Akhirnya kamu suudzon. Ini Nabi Adam nggak beres ini, melanggar ini. Kayaknya aku soro gara-gara ini. Coba Nabi Adam nggak melanggar, aku nggak akan ada di dunia. Wah, bahaya itu. Ya. Kayaknya ya, usahakan itu harus terjawab itu. Mengkaji sirah itu adalah salah satu adalah menumbuhkan cinta, menghilangkan keraguan-raguan, dan juga menghilangkan rasa suudzon. Dijawab itu. Bagaimana jawabannya? Salah satunya bahwasannya maksumnya para anbiya dan rasul itu setelah mereka diutus menjadi nabi. Itu pendapat. Berarti ketika di surga Nabi Adam, Abuna Adam itu belum diutus menjadi nabi. Kenapa? Karena Allah SWT juga menetapkan bahwasannya sesungguhnya dia menciptakan manusia itu dan dia akan menjadikannya sebagai khalifah. Di ayat sebelumnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, jadi ketika Allah akan menciptakan manusia itu sudah diprotes sama bangsa malaikat. Kenapa ya Allah engkau ingin ciptakan makhluk yang sudah sukanya merusak, mengalirkan darah di antara mereka, walaupun temenan juga ditembak, ya kan? Walaupun jadi ajudan pun ya ditembak, apalagi jadi musuh. Oh ya udah, itu manusia itu. Ya, tapi kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Di antaranya apa? Ketika diajarkan semua nama-nama, semua ilmu-ilmu yang ada kepada Nabi Adam,
lalu diperintahkan malaikat untuk menyebutkan, ya silakan apa ini, apa itu, apa seperti apa ini, enggak, mereka enggak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, itu satu. Masalah Nabi Adam itu sudah lewat. Kemudian bahkan ada yang mengatakan, oh bukan, itu kalau masalah buah khuld itu sebenarnya bukan sebuah kemaksiatan, itu hanya irsyad, petunjuk, pilihan. Kamu boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Jadi ketika, atau ada yang mengatakan, oh itu dari sudut pandang lupa, itu bukan kemaksiatan. Jadi dia itu dilupakan oleh iblis yang bersumpah, demi Allah saya ini penasihat yang baik kepadamu. Nah, padahal setahunya adalah kalau orang sudah bilang demi Allah itu sudah jujur. Nah, tinggal ikut pendapat mana perspektifnya. Sedangkan perspektifnya itu waktu di surga Nabi Adam itu belum diangkat menjadi nabi dan rasul, belum nabi. Nanti kalau sudah di dunia, sebagaimana tujuan penciptaan di dunia yaitu menjadi khalifah fil ard, maka dia sudah resmi menjadi nabi. Itu ya. Masalah Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika membunuh itu jangan disamakan seperti Wak Sambo gitu ya. Atau siapa itu yang nembak. Jadi dalam kacamata ilmu jinayah, dalam syariat itu ada namanya pembunuhan yang sengaja, ada pembunuhan yang menyerupai sengaja, ada pembunuhan yang disebut dengan salah sasaran atau tidak sengaja. Yang masuk kategori kemaksiatan yang sama yang dikatakan dalam Al-Quran, membunuh satu orang dengan itu sama saja Anda membunuh seorang yang di seluruh dunia ini, ya, saking besarnya dosanya. Itu yang ini, yang sengaja, ya, dan kriteria sengaja itu membunuhnya menggunakan alat yang biasanya untuk membunuh. Misalkan kajian gini, terus kamu ngantuk, terus tak lempar meja, oh kelihatan, terus kamu mati, itu bisa dituntut sebagai pembunuhan sengaja. Atau di kajian kok main HP, tak lempar apa itu pintu, geladak, mati ya kamu. Itu namanya sengaja. Assalamualaikum. Tapi kalau kamu ngantuk, kemudian saya lempar duit, ya, atau telat saya lempar duit, oh ini kajian telat, tak lempari duit 1 sewan ring 10, dak mati. Itu namanya syibhu amdin, ya, menyerupai sengaja. Itu nggak bisa dituntut kisos, apalagi nggak sengaja. Pengen nembak berburu, ya, burung kuntul, ternyata kena yang lain, burung yang lain, burungnya Pak Sapa gitu yang sedang mencari burung kuntul juga. Tidak mati lu kok sing tipe. Atau mancing, ya, mancingnya gede gitu. Ternyata ndak dapat ikan lele, dapat orang sedang diving, mulutnya kayak hidungnya ini, loh, mati dia. Ya, siapa yang kepikiran untuk bunuh? Sama orang nabrak. Nanti kamu silakan kaji bagaimana kronologi Nabi Musa itu, ya, membunuh seseorang yang diceritakan dalam Al-Quran. Masuk amdin, syibu amdin, atau khotok. Ya, kalau dimasukkan ke khotok berarti itu bukan dosa, bukan maksiat itu. Sama kalau orang lupa itu rufi'al qalam an thalathin. Catatan dosa itu diangkat dari kamu kalau lupa. Ya. Pokoknya jangan lupa sama istrinya, ingat sama istrinya orang. Bahaya itu. Nabi pernah lupa, dan itu memang skenario Allah. Biar kita itu umatnya tahu bagaimana mencontoh beliau
atau bagaimana punya dasar hukum kalau kita sedang lupa, karena manusia itu sedang tempatnya salah dan lupa. Misalkan lupa waktunya sholat asar nggak sholat, akhirnya mendekati maghrib lupa. Sama dengan orang ketiduran itu Rufi al-Qalam, dia ketiduran subuh, akhirnya nggak bangun-bangun, bangunnya jam 6 gini, sudah waktu subuh, injury time, atau sudah lewat past time. Ya, kalau ketidurannya sesekali itu wajar, tapi kalau dikonsultasikan, kenapa mas kok sering lewat subuhnya? Pak, saya tidurnya jam 2 tuh rata-rata lewat subuhnya. Loh, kenapa kok di jam 2? Apa tahajudnya kakean iki? Apa zikirnya terlalu banyak? Pak, soalnya di antara jam 12 sampai jam 2an itu smartphone itu pewanter Pak, kalau download. Nah, ini kalau Anda sudah tahu, Anda kalau tidur itu di atas jam 12 itu bikin Anda ngantuk, tidak bisa ikut kegiatan seperti ini, apalagi kontrak kamu di sini adalah harus mengikuti pembinaan keagamaan misalkan, karena memang santri itu harus beda dengan yang bukan santri. Akhirnya kamu sengaja terus ya, nantilah tidurnya pas kajian, atau nantilah tidurnya pas khutbah Jumat, karena itu tidur paling nikmat. Ini bahaya teman-teman ya. Baik. Yang kelima jemaah sekalian, terkait Nabi Yusuf misalkan, itu bukti kalau Allah itu menjaga nabinya. Buktinya nggak terjadi. Di penjara buktinya dia ini apa? Tidak bersalah, kan begitu. Dan dia justru, saya lebih cinta as-sijnu ahabbu ilayya. Di penjara ini lebih senang bagi aku daripada aku harus pekewo dengan fitnah ujian wanita. Kamu syukur loh, jadi orang nggak terlalu ganteng loh. Ya, masa kamu ke ITS terus kamu ditembak-tembakin cewek itu? Aku pengen jadi pacarmu, enggak tau. Justru kadang nembak ditolak-tolak, gak. Ya. Itu Nabi Yusuf itu saking gantengnya, lewat di depan wanita yang berkerumunan itu, yang megang pisau dengan buah, yang keiris tangannya. Saking gantengnya, aku gak bisa membayang piye yang gantengnya Nabi Yusuf. Jadi ini, hasya lillah ma hadza basyaran in huwa illa malakun karim. Katanya cewek-cewek itu, ini duduk menungso iki, malaikat iki. Langsung tangannya keiris, lewat tok iki rek. Dan iya awak dhewe sing lewat, isok gak dilempar atau malah diiris ngene tok kok. Ngene tok ya, keberat ya. Tapi Nabi Yusuf masih selamat karena dia bertakwa kepada Allah, dia dimaksum ya, dia maksum dalam kemaksiatan. Walaupun sempat misalkan ada kata-kata hammat bihi wa hamma biha, ada kecondongan, tapi itulah maksum, dijaga oleh Allah. Kamu jangan macam-macam nyontoh itu. Saya insya Allah dijaga. Sini istiqomah kajian habis subuh. Jadi kalaupun ngerjain tugas sama akhwat-akhwat berdua ini nggak apa-apa. Ya. Buktinya nanti baju saya tidak akan sobek-sobek seperti Nabi Yusuf. Ternyata baju di sing wedok sing sobek. Waduh, repot. Utawa sama-sama ndak sobek, tapi wah, hamil. Ya, bengkak perutnya. Ini siapa ini yang mau disalahkan ini? Ya, salahkan Anda sendiri. Karena iblis sudah ngasih tahu kalau ada orang berdua-duaan, laki dan perempuan bukan mahram, berkhulwat dia, maka aku pasti menang katanya. Tidak akan aku kalah. Mungkin di luar malu-malu dilihat sama orang, tapi ketika di dalam kamar, ya, makanya salah satu orang yang akan dilindungi oleh Allah, diberikan naungan di padang mahsyar yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu adalah rajulun, seorang laki-laki, da'atuhum ra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah.
seorang laki-laki diajak cewek. Cewek wayu, cantik, punya nasab, punya penghormatan. Lalu ketika diajak berzina si cowok itu, dia mengatakan, inni akhafullah. Aku ini takut sama Allah. Bukan takut sama bapakku, bukan takut sama bojomu, atau takut nanti ketahuan orang, tapi aku ini takut kepada Allah. Akhirnya gak mau buka baju. Sing rut kan, terus gak usah disobek-sobek, tak buka dhewe. Repot. Wadi saling bantu. Buka no. Ya? Tuh, maksum Nabi itu dijaga dari kemaksiatan. Apalagi kasus apa? Nabi Ibrahim. Ini harus dijawab biar Anda itu nggak ragu sudah nyontoh nabi-nabi itu, khususnya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu kalaupun berbohong itu untuk menyelamatkan istrinya. Jadi istrinya itu ditanya sama pengawal raja dan raja Mesir yang dolim. Siapa itu? Siapamu itu? Kalau dia jauh, ini istriku, dibawa sama dia. Karena raja ini punya kelainan. Mungkin ada, kalau ada psikopat, dia psikopat mungkin. Dia itu suka kalau ngambil istri orang yang cantik, kalau dia kemudian dia bawa, ada kebanggaan tersendiri. Loh, aku ini punya kekuasaan. Dia ngambil istri orang itu dia suka dia suka yang second kayaknya. Ya, second tapi masih bagus. Waduh. Ya. Dan dia merasa bangga lah kalau bisa mengkadalin orang itu. Lah karena ditanya siapa itu, untuk tidak diambil oleh raja tadi, Siti Sarah tadi, karena cantik istrinya Nabi Ibrahim itu. Ya, jadi kalau istrinya Nabi cantik, istrinya Ustadz ya memang ya jangan jauh-jauh dari cantik kan gitu. Ya. Maka ikhwatul iman, beliau mengatakan ukhti, ini adalah saudaraku, kata Nabi Ibrahim. Nah kamu kaji dalam syariat Islam dah. Berbohong untuk kemaslahatan mencegah kedoliman yang lebih besar itu tidak dosa gitu. Misalkan ada orang ya mau dibunuh orang, terus dia lari ke sini, saya mau dibunuh sama ini, soalnya itu apa nggak tahu, itu emosi sama saya, itu lari ke kamar ini, terus nanya, ada orang ke sini tadi nanya, ada apa Pak? Masa mutilasi itu orang, kurang ajar. Jangan kamu tunjukin, oh tadi ke sini Pak, bocor. Oh tambah enak ini. Ya, oh enggak tahu ya Pak ya. Mau masuk pun sama bilang, mohon maaf Pak, soalnya banyak Pak, banyak hewan-hewan kami di dalam sedang telanjang ya. Ya. Gitu. Dicegah justru. Atau kamu ditanya istrinya gini, "Mas, aku ini kata orang kok rambut ini tambah jelek ya Mas ya. Kok tambah keribu aku. Mari nikah gitu. Kok Dek, itu namanya keriting gantung. Iku nek nang salon larang loh, Dik. Padahal ya keriting-keriting mumet. Atau kalau dia Mas jarine kanca-kancaku aku iki tambah lemu, tambah gemuk aku Mas habis nikah Mas. Jangan jujur-jujuran kamu. Ya gak gemuk tok, Dik. Gambrot. Tersinggung loh. Serius. Atau kamu tanya, aku iki mari kuliah tambah ireng ta Mas? Yo gak ireng tok, gosong. Bojomu lak mangkel. Ya. Ya bilang sing enak gitu loh, ada bohong-bohong dikit tapi menyejukkan. Gak gembrot deh, gak gemuk, kalau kamu itu menurut aku sehat. Montok. Kan seneng bojomu, montok ya, padahal gak ada legute blas. Montok. Ya. Nek sampean kok hitam lah nek jareku, tapi hitam manis. Kan enak. Atau ya gak hitam nek sampean iki sawu mateng. Padahal di jero ati nek sawu bosok. Tapi jangan itu. Itu untuk keselamatan. Sama ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala ini? Itu Nabi Ibrahim menjawab untuk memberikan hidayah kepada mereka agar mereka sadar. Ya. Bukan beda loh bohong seperti ini. Ini punya siapa ini? Ini rumahku ini. Wah. Ya. Misalkan kamu gawa akhwat nak kene terus kamu di sini. Oh ini rumahku. Ini teman-temanku tak biayain semua ini. Masya Allah, kamu kaya banget. Oh ya iyalah. Ya. Hari ngono jarene PSBB ini teko.
Iki santri Mbak. Waduh ini pondok ini. Iso ae kan awakmu pas mulai kabeh dijak. Calon sing disenengi terus dijak. Ini rumahnya papa sih. Aku dikasih gini nih terus aku sungkan sama papa. Atau kamu bilang aku ini beli biar aku nggak ngekos, aku beli rumah ini. Ini teman-temanku tak ajak semua di sini. Gaya ya. Kayak suki-suki yo. Akhirnya pas nikah gak dia malah, Mas rumah yang dulu gimana? Kita tinggal di situ. Enggak, yang dulu udah tak jual. Ini aku beli rumahnya Doro katanya. Kita tinggal di Bekupon aja nanti. Hati-hati ya. Itu bukan Nabi, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin Nabi itu korupsi. Maka Nabi ayyagul, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Karena ada waktu itu peperangan suudzon kepada Nabi, mana permadani merah hati rampasan perang itu. Ya, dikira diambil Nabi. Akhirnya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin Nabi itu bermaksiat, maksum Nabi itu. Maka Nabi ayyakun. Wa may yaghlul ya'ti ma ghalla yaumal qiyamah. Kalau Nabi saja maksiat, gimana umatnya yang mau nyontoh? Nabi aja maksum, ini umatnya banyak maksiat. Nabi aja Isra Mi'raj pilih susu dibandingkan khamr ketika ditawari oleh Nabi malaikat Jibril. Maka kata beliau, laqad ikhtartal fitrah. Kamu sudah memilih kefitrahan. Ini umatnya masih banyak yang teler. Apalagi Nabi pilih khamr pada saat itu. Yo teler kabeh. Gitu teman-teman. Jadi bedakan antara Nabi dan bukan Nabi. Nah, apalagi kalau dengan Nabi dituduh pedofil, menikahi anak di bawah umur. Yang dinikahi saja bahagia, fine-fine aja kok sampean sing repot. Mertuanya Sayyidina Abu Bakar ya juga seneng ya kan, punya mantu Rasulullah itu. Putrinya sendiri Siti Aisyah walaupun dinikahi di waktu mudanya, ketika ditanya setelah Nabi meninggal bagaimana hidup bersama Rasul, katanya hidupku bersama Rasulullah itu indah semua. Lah kenapa kamu yang syirik? Kenapa kamu yang masalah? Bapaknya gak masalah, kok enggak melok tuh anak ya? Masalah. Gitu ya. Oh, Nabi dituduh hiperseks. Lo lihat dulu Nabi itu menikah poligami itu setelah usia 50-an tahun ke atas. Semangat-semangatnya orang poligami itu biasa di usia 40. Kayak saya ini 38 nih, kayaknya sudah mau semangat ini. Udah diizinin sama istri malah. Tapi saya aja merasa apa sih kebutuhannya, mampu atau belum layak dan lain sebagainya. Jadi begitu ikhwatul iman. Padahal di zaman Nabi itu nikah lebih satu itu biasa. Tapi lihat bagaimana beliau menikah dengan Siti Khadijah. Beliau itu menikahi orang yang lebih tua 15 tahun karena kesolihahannya, karena kehormatannya juga. Tidak lihat pandang fisiknya saja. Ya. Dan itu menunjukkan Nabi itu enggak hiperseks. Dan yang dinikahi Nabi itu bukan pas istri kedua lebih cantik dari istri pertama, istri ketiga lebih cantik lagi, istri kelima lebih cantik lagi. Ada yang bahkan yang tertawan di tawanan perang, bisa jadi budak kalau gak dinikahi Nabi itu. Kemudian dari situ Nabi nikahin, akhirnya semua sahabat, hampir keseluruhan sahabat itu merasa malu. Oh ini kan masih keluarganya istrinya Nabi nih yang kita jadikan tawanan, yang kita akan jadi. Udah dibebasin semua. Oh maslahat loh. Jadi maslahat. Nabi disuruh nikahin ini, disuruh nikahin ini, semua kemaslahatan. Dan rata-rata banyakan janda, ya. Jadi kamu kalau mau poligami itu jangan perawan semua. Ya cari yang janda nggak apa-apa. Karena ada sisi sosialnya, apalagi ada anak yatimnya. Ya, saya punya teman gitu. Ya begitulah. Dan masih banyak lagi yang harus kita gali. Dari situlah kita akan belajar sirah nabawi. Syukur-syukur kita kaitkan dengan hukum, sehingga setiap tindak tanduk kehidupan kita itu berlandaskan dengan apa yang sudah dicontohkan Nabi. Saya kira itu dalam pengantar ini. Mohon maaf atas segala kurangan, maka atas segala perhatiannya, semoga menjadi ilmu yang manfaat dan semakin menjadikan kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.